wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya telah selesai melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Gus. Baik, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh nggak, Bu? Boleh Pak, silakan Ya. Pak. Ya, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya, Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Adakah mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa, Bu? Mungkin nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya, jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coaching mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching nanti selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Ya, baik, Bu, terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Rauf. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk saat ini ada dalam keadaan baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Bolehkah saya duduk di sini Pak? Iya boleh boleh.
Hari ini saya ingin mengajak para UP mengobrol, mungkin agak sedikit lama. Kira-kira para UP keberatan tidak ya? Tidak, Bu, tidak. Justru itu seperti yang saya katakan kemarin, Bu, sepertinya saya itu perlu teman untuk berbicara, gitu, untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah, itulah yang saya harapkan, Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan para UP seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran para UP sebelumnya? Terima kasih sebelumnya, Bu, sudah memperhatikan saya, gitu, Bu, dan bersedia untuk membantu saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Saya hanya ingin dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini Pak? Saya itu masih bingung, Bu, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar, Bu, dan sering tidak fokus di kelas. Coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini Pak. Saya merasa saat mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini membuat saya itu kurang bersemangat dalam belajar itu. Apa yang membuat Bapak merasa kurang bersemangat ya? Saya merasa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan, begitu, Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, gitu, Bu, murid itu seperti kelihatannya lesu, begitu, kurang bersemangat, kurang termotivasi. Mereka itu sepertinya seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas, Bu. Baiklah, saya mengerti maksud Bapak sekarang. Coba Bapak jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bapak mengajar di kelas. Ya, seperti biasa, Bu, untuk belajar di kelas itu pertama itu berdoa dulu. Setelah itu melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya itu menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas itu, Bu, terlihat itulah mereka itu kurang bersungguh-sungguh itu kurang bersemangat. Diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan. Mungkin apa ada yang salah mungkin dengan proses pembelajaran yang saya terapkan itu, Bu? Menurut Pak Rauf, salahnya di mana Pak? Sepertinya murid-murid juga susah itu untuk menangkap pembelajaran dari saya itu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Rauf lakukan untuk membuat murid semangat belajar Pak? Saya sudah mencoba beberapa kali, Bu, mengajak mereka bermain dalam pembelajaran tersebut. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau semacam game, gitu, Bu. Saya putarkan video pembelajaran, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu, mereka itu mulai terlihat kurang bersemangat lagi, begitu, Bu. Belajarnya. Iya. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Pak? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun saat pelajaran matematika dan tematik Betul. yang ada SPDP seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka itu mulai menunjukkan antusiasnya. Mereka itu kelihatan senang begitu kalau pelajaran SPDP tersebut. Iya, nah kalau boleh saya simpulkan, berarti
pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid Bapak. Jadi yang membuat para merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu kan? Iya. Iya. Ya betul Bu, seperti itu memang gitu Bu. Namun sepertinya mempengaruhi semangat saya itu Bu. Kalau dibeda-bedakan pembelajarannya itu tidak keseluruhan pelajaran disukai gitu. Iya, baiklah kalau begitu. Berarti Pak Rauf sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Rauf mengajar itu apa saja? Iya. Terus ada lagi yang tidak yang Pak Rauf, ada hal yang menyebabkan Pak Rauf kurang bersemangat gitu dalam mengajar kan? Ya sepertinya tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Itu saja Bu. Oh iya. Nah kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari penjelasan Pak Rauf tadi? Ada tidak yang ingin coba Pak Rauf perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid itu lebih aktif dan senang dalam pembelajaran yang saya berikan. Hebat sekali Pak. Kira-kira apa prioritas utama Pak Rauf setelah ini Pak? Pertama mungkin saya hanya akan memperbaiki suasana hati dulu Bu, karena dengan suasana hati insya Allah pembelajaran akan menyenangkan begitu dan semangat dalam diri saya, semangat dulu gitu. Dengan begitu semoga murid mendapatkan imbas dari semangat saya ini begitu. Ya, itu menurut saya itu langkah yang tepat sekali Pak. Mungkin ada hal lain yang mungkin ingin Pak Rauf lakukan? Itu Bu, saya itu sempat melihat Pak Agus saat mengajar, kemudian murid diajak untuk mengatur napas. Itu bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa itu Bu? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Kira-kira apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar? Bagaimana itu pembelajaran tersebut itu sistemnya dalam pembelajaran yang diberikan oleh teman itu Pak Agus. Mungkin Bu Eli juga bisa untuk menerapkan PSE itu ya. Nanti saya belajar untuk pelajaran PSE itu ke Bu Eli aja ya. Boleh Pak, boleh. Mungkin nanti saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya Pak. Itu bagus ya. Betul sekali. Nanti Bu saya share, Eli. betul. Nanti saya share di grup WA apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan ya Pak. Iya. Nah, kira-kira sekarang siapa yang bisa membantu Pak Rauf dalam hal ini Pak? Mungkin saya nanti akan mencoba mengajak Ibu Kartik untuk membantu saya dan kami akan nantinya bisa belajar bersama. Bagus. Itu dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Rauf gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas Pak. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati dulu Bu, terlebih dahulu itu mungkin, dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bupati untuk belajar bersama
tentang pembelajaran sosial emosional itu, Bu. Seperti yang Pak Agus dan Bu Eli lakukan di kelas itu. Iya, kalau bagus sekali Pak, semangat yang Bapak. Ya. Iya, saya yakin kalau pasti bisa tetap bersemangat demi anak didik kalau sendiri ya Pak. Ya, semangat juga untuk Ibu. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas diskusi ini. Dan sekarang saya menjadi agak sedikit lega dan lebih bersemangat lagi, Bu, karena dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya Pak. Ya sudah, sekarang saya mau pas dulu ya Pak. Iya, boleh, Bu. Ya, boleh. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana Ibu, apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching berjalan dengan baik dan lancar Pak. Ya, begini ya Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Iya Pak, boleh Pak. Nah, apa saja nih yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya Pak. Ya, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya itu dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching tersebut. Nah, agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya amati ya Ibu, sudah melihat Ibu sudah sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching ini, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching Pak, sehingga ketika nanti saya melakukan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi Pak. Ya, baik Bu, itu sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar nanti proses coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, menurut saya sudah sangat luar biasa apa yang sudah Ibu berikan tadi pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses Bu ke depannya. Dan terima kasih banyak Bu Eli sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih banyak ya Bu.